ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Yuges dan Kak Yanti di ibadah sekolah minggu online Jemaat Merah Bogor. Adik-adik, apa kabar hari ini? Kak Yuges, apa kabar hari ini? Biasa Kak Yanti, Kak Yanti apa kabar? Kabar baik. Kak Yanti dan Kak Yuges harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, Kak Yuges dan Kak Yanti mengharapkan adik-adik untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara memakai masker atau face shield, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke adik-adik, Kak Yuges dan Kak Yanti jemput adik-adik untuk berdiri dan kita menyanyi lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa disambung dengan Dari Terbit Matahari. Semangat! Oke, baik adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, siapkan hati, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih untuk kesempatan beribadah online sekolah minggu pada saat ini. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Kami mohon hadirlah bersama-sama dengan kami, memberkati kami agar kami dapat beribadah dengan baik dan sopan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Yuges. Sekarang tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan minggu lalu yang akan dipandu oleh Kak Lola. Silakan Kak Lola. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, terlebih dahulu kita sama-sama menghafal ayat hafalan minggu lalu yang terambil dalam Mazmur pasal 23 ayat 4a. Ibu hitung 1, 2, 3, kita sama-sama hafal. 1, 2, 3. Mazmur pasal 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Sekali lagi, Mazmur pasal 23 ayat 4a.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Luar biasa. Terima kasih Kak Lola. Baik adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Kepada Kak Dewi, kami persilakan. Salam adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Nah adik-adik duduk yang manis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami agar kami boleh belajar dengan baik, serta kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati semua anak-anak dan juga memberkati kami guru-guru sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema kita minggu ini adalah penilaian dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua di sini pasti sudah terima rapor kan? Nah, yang SMP maupun SD pasti semua sudah terima hasil. Nah, adik-adik pasti ada yang hasilnya cukup, baik atau baik sekali. Nah, kalau adik-adik sudah dapat nilai-nilai dari guru-guru, di sini Tuhan Yesus juga mau kasih nilai untuk adik-adik. Nah, kira-kira apa saja ya yang Tuhan Yesus nilai? Yang pertama adalah dengar-dengaran. Nah, kita bisa sama-sama buka di dalam Alkitab Amsalnya yang pertama ayat yang ke-8. Amsal pertama ayat yang ke-8. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, adik-adik di sini diajarkan kepada kita untuk adik-adik selalu mendengar akan nasihat orang tua. Nah, kira-kira adik-adik kalau di rumah bagaimana ya? Selalu mendengarkan nasihat orang tua atau malah sebaliknya? Nah, hari ini adik-adik diajarkan untuk kita selalu mendengar didikan dari orang tua. Supaya apa adik-adik? Supaya Tuhan Yesus juga memberikan nilai yang sangat baik untuk adik-adik di tahun ini. Nah, yang kedua adalah ketekunan. Nah, adik-adik, ketekunan itu apa ya adik-adik? Ya benar, ketekunan adalah melakukan sesuatu hal dengan giat atau melakukan sesuatu hal dengan setia. Nah, adik-adik kita bisa baca bersama-sama di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, adik-adik, di zaman yang serba online, pasti adik-adik semua belajar secara online kan? Sekolah secara online, sekolah minggu secara online. Nah, di sini kakak mau bertanya, kira-kira adik-adik bertekun dalam belajar atau tidak? Di dalam guru-guru memberikan tugas, apakah adik-adik giat di dalam mengerjakan tugas atau malah orang tua yang mengerjakan?
atau kakak-kakak yang mengerjakan. Nah, kali ini adik-adik diajarkan untuk adik-adik selalu bertekun di dalam belajar, bertekun dalam berdoa, dan juga bertekun di dalam mengikuti sekolah minggu online. Nah, di sini ada kisah tentang Nabi Nuh di dalam Alkitab. Di situ dia diperintahkan Allah untuk membuat sebuah batra. Dan di situ ketika dia melakukan kehendak Allah, semua orang mencemooh dia dan bahkan mengolok dia. Tetapi dia terus bertekun dan melakukan kehendak Allah. Dan di situ dia memperoleh hasilnya, yaitu dia dan seisi keluarganya diselamatkan dari bahaya air bah. Nah, di sini adik-adik juga diajarkan untuk selalu bertekun di dalam melakukan segala sesuatu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik terus bertekun, adik-adik terus belajar, adik-adik terus mengerjakan tugas, pasti hasilnya adik-adik akan dapatkan. Jadi kita sama-sama belajar untuk selalu menjadi anak-anak yang tekun, anak-anak yang giat di dalam belajar, memuji, berdoa, dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, karakter yang ketiga yang mau Tuhan Yesus nilai adalah kerajinan. Nah, kerajinan itu berasal dari kata rajin. Nah, kita bisa lihat sama-sama di dalam Amsal yang ke-12 ayat yang ke-27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, adik-adik, rajin itu berarti orangnya tidak malas atau orangnya hanya mau enak-enakan, duduk-duduk terus dia memperoleh hasil. Nah, di sini adik-adik diajarkan untuk selalu rajin dalam mengerjakan tugas, rajin di dalam mengikuti sekolah dengan baik, rajin di dalam mengikuti sekolah minggu online. Nah, di sini adik-adik di dalam Alkitab ada seorang tokoh Alkitab, yaitu Daniel. Daniel itu dia rajin di dalam berdoa. Jadi dalam sehari dia bisa berdoa 3 kali. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik di sini rajin berdoa tidak ya? Atau adik-adik rajin memuji Tuhan atau tidak? Nah, di dalam Alkitab juga ada seorang tokoh yaitu Daud. Dia juga rajin memuji Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Daud memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Nah, di situ adik-adik kita diajarkan untuk selalu rajin berdoa, memuji Tuhan, dan juga rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Supaya apa adik-adik? Supaya Tuhan Yesus juga memberikan penilaian yang bagus untuk adik-adik di dalam tahun ini. Nah, untuk karakter yang keempat yang mau Tuhan Yesus nilai adalah kejujuran. Nah, adik-adik, kejujuran itu artinya berkata jujur, berkata sesuai dengan apa yang terjadi. Adik-adik pasti pernah mendengar atau membaca kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, di situ ada seorang anak kecil yang karena kejujurannya Tuhan Yesus membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan itu. Nah, adik-adik bayangkan, dari 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang karena dari kejujuran seorang anak kecil. Nah, kali ini adik-adik juga diajarkan untuk segala sesuatu untuk selalu berbuat jujur. Supaya apa adik-adik? Dari kejujuran dan juga kebaikan adik-adik dapat menolong orang lain. Kira-kira adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari, apakah adik-adik sudah selalu berkata jujur? Misalkan ada teman adik-adik yang bertanya, apakah kamu punya ballpoint? Apakah adik-adik menjawab, ya saya punya, atau ya saya tidak punya karena tidak mau meminjamkan untuk menolong teman-teman adik-adik. Nah, kali ini kita diajarkan untuk selalu berkata jujur. Supaya apa adik-adik? Dari setiap kejujuran adik-adik, dari setiap kebaikan adik-adik juga dapat menolong orang lain. Dan adik-adik pun juga akan mendapatkan nilai yang baik dari Tuhan Yesus. Nah, karakter yang kelima, yaitu karakter yang terakhir yang mau Tuhan Yesus nilai adalah tentang keberanian. Nah, adik-adik, keberanian itu artinya dia tidak takut atau dia tidak malu di dalam mengatakan sesuatu hal yang benar. Kita sama-sama baca di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14.
Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, adik-adik di sini adik-adik diajarkan untuk mempunyai karakter yang berani. Nah, di dalam bacaan tadi Paulus menentang Petrus karena dia melakukan kesalahan. Nah, kira-kira dalam kehidupan adik-adik, apakah adik-adik sudah berani menyatakan keberanian adik-adik ketika melihat kakak-kakak adik-adik atau bahkan orang tua adik-adik di dalam melakukan kesalahan? Apakah adik-adik berani untuk menegur? Nah, hari ini kita diajarkan untuk punya keberanian di dalam menegur siapapun yang berbuat salah. Tetapi kita juga harus menegurnya dengan sopan dan juga dengan kelemah lembutan. Nah, adik-adik, jika kita punya keberanian tersebut, pastilah kita dapat menolong sesama kita juga untuk dapat melakukan kehendak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi di sini kita juga sama-sama belajar untuk selalu mempunyai hasil yang terbaik di hadapan Tuhan, mempunyai penilaian yang terbaik di hadapan Tuhan, baik tentang dengar-dengaran, ketekunan, kerajinan, kejujuran, dan keberanian kita. Supaya apa adik-adik? Supaya bukan hanya rapor kita yang mendapatkan nilai yang bagus, tetapi penilaian dari Tuhan Yesus pun kita juga mendapatkan nilai yang sangat bagus. Nah, adik-adik, di sini kakak mau sampaikan kepada adik-adik, selamat memasuki kelas yang baru. Selamat juga untuk adik-adik yang sudah lulus. Terus berjuang, tetap setia di dalam pembelajaran adik-adik secara online. Firman Tuhan kita sampai di sini dan kita jumpa lagi di minggu depan dengan firman Tuhan yang baru. Amin untuk firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Adik-adik duduk yang manis ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk belajar firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami semua Tuhan Yesus, ajar kami anak-anak sekolah minggu yang masih kecil ini Tuhan, untuk selalu mempunyai keberanian, untuk mempunyai selalu hati yang mau dengar-dengaran, kejujuran, ketekunan, dan juga kerajinan ya Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini terambil di dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Sekali lagi, Amsal pasal 1 ayat 8, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Baik adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Untuk itu, persembahannya sudah disiapkan oleh adik-adik. Boleh adik-adik titip di kakak guru sekolah minggu atau di orang tua untuk dibawa ke gereja. Sambil menjalankan persembahan, kita nyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Semuanya tepuk tangan ya. Jangan lupa senyum. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau.
Baik adik-adik, saatnya kita membawa pergumulan kita dalam doa syafaat. Sebelumnya kita menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Kepada Kak Erik kami persilahkan. Baik adik-adik, kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu kami minta adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Bapa buat kesempatan yang baru, buat minggu yang baru yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga saat ini kami dapat mengikuti ibadah online sampai saat ini Bapa. Terima kasih Bapa buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menghidup udara yang bersegar hingga sampai saat ini Bapa. Bapa yang ke surga Bapa, kami datang ke dalam hadirat Bapa, kami berdoa buat setiap adik-adik dalam setiap masa pendidikan mereka. Kami percaya Bapa mereka telah menerima hasil proses pembelajaran mereka selama ini Bapa melalui media secara online Bapa. Kami percaya Bapa mungkin banyak sekali hasil-hasil yang tidak sesuai dengan kata mereka, tapi kami percaya Bapa Engkau curahkan semangat yang baru, hikmat yang baru, sehingga mereka tetap semangat untuk menggapai cita-cita mereka Bapa. Pada ke surga Bapa, kami juga tidak lupa berdoa Bapa buat setiap kehidupan kedua orang tua mereka Bapa. Engkau tambahkan panjang umur bagi mereka sehat selalu, sehingga mereka dapat menjaga dan mendidik anak-anakmu dengan baik Bapa. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat setiap upaya pemerintah dalam menangani setiap proses COVID-19 yang telah ada sampai saat ini Bapa. Engkau berkati pada setiap masyarakat yang ada dapat menaati setiap protokol kesehatan yang ada Bapa, sehingga kami dapat hidup sehat seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat setiap guru-guru sekolah minggu tetap menangani adik-adik dari lingkungan 1 hingga sampai kepada lingkungan 16. Engkau berkati kami semua Bapa, biar kami tetap semangat dalam melayani Engkau dengan melayani adik-adik yang ada Bapa. Kami percaya Bapa semua usaha-usaha yang kami lakukan tidak sia-sia Bapa, semuanya berkenan seturut dengan kehendak Bapa. Bapa, ini doa dan permohonan kami Bapa hanya dalam anak Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Kak Erik. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Kita akan berdoa penutup, namun sebelumnya kita nyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah layani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah layani kami. Terima kasih Tuhan. Baik adik-adik, kita tiba di akhir sekolah minggu. Untuk itu, semua duduk yang tenang, duduk yang rapi, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus, kami panjatkan ke hadapan hadirat Bapa, karena diberi cinta dan kasih-Mu untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memimpin ibadat sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami, agar boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, mengampuni salah dosa kami yang banyak, di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom. Sampai jumpa di minggu depan.